Afwan Ustadz, bagaimana jika sholat itu terlupa sambung ayat, kemudian berusaha untuk mengingat lagi tapi tidak bisa Ustadz? Apakah kita berhenti di situ, kemudian lalu ruku atau mengganti surat yang lain? Dan juga yang kedua Ustadz, saya itu sering lupa dengan rakaat pada saat kita sholat. Apakah apabila kita bingung kita pakai sujud sahwi di akhirnya Ustadz? Syukran jazakallah. Baik. Para pemirsa sekalian, yang pertama, jika kita sedang jadi imam, kemudian kita membaca ayat, tiba-tiba kita lupa, dan tidak ada makmum yang hafal ayat itu, sehingga mereka tidak mengingatkan juga, maka pada kondisi seperti ini, kita punya dua pilihan, seperti yang ditanyakan tadi. Entah kita langsung ruku, ya, entah kita langsung ruku saja, sudah putuskan ayat itu sampai dengan apa yang kita baca, ya. Apalagi kalau itu masih berkaitan maknanya atau masih pas, ya, pas maknanya untuk kita berhenti di situ, maka langsung rukuk saja, tidak jadi masalah. Atau yang kedua, ya, bisa kita berhenti di ayat itu, selesai, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang lain, kita ganti dengan ayat yang lain, tidak menjadi masalah, ya. Intinya di dalam beragama ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, ya, memberikan kemudahan kepada kita, dan wajar saja kalau ada yang kemudian imam yang lupa ayatnya, ya, atau lupa gerakannya, namanya juga manusia. Kita berusaha untuk bisa khusyuk, ya, kita berusaha untuk bisa sekuatnya hafalan kita, tapi terkadang kita juga lupa. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah lupa dalam gerakan sholat beliau, atau dalam sholat beliau pernah ketinggalan satu rakaat, ya, pernah terhapus satu rakaat, sehingga selesai sholat para sahabat diam semuanya, khawatir, takut untuk menegur Nabi SAW, karena mereka sangat segan dengan Nabi SAW. Tapi ada seorang sahabat yang diberi gelar dengan Dzul Yadain, ya, seorang sahabat yang tangannya agak lebih panjang daripada sahabat-sahabat yang lain, ya. Bukan panjang tangan dalam artian suka mencuri, tidak, tapi memang tangannya memang agak lebih panjang daripada sahabat-sahabat yang lain, sehingga mereka memberi gelar kepada beliau dengan Dzul Yadain, atau ya, Dzul Yadain. Sahabat ini kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasita?" Wahai Rasulullah, apakah salat ini sudah dijadikan yang tadinya 4 rakaat sudah dijadikan menjadi 2 rakaat, atau engkau lupa? Nabi SAW mengatakan, "Ma qusilatis shalah wa ma nasitu." Salat ini tidak diperpendek menjadi 2 rakaat, dan aku pun tidak lupa. Maka sahabat ini mengatakan, "Bal nasita ya Rasulullah." Kalau begitu pasti engkau lupa wahai Rasulullah. Maka disebutkanlah bahwa Nabi ketinggalan 1 rakaat. Nah, setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum." Aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, ya. Ansa kama tansawun. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkan aku. Jadi wajar kalau ada yang kemudian imam lupa, tidak jadi masalah. Oke, bagaimana posisi imam kalau dia lupa? Pertanyaan kedua, ya. Kalau dia lupa atau dia ragu dalam gerakannya, ya, dia ragu dalam gerakannya, apakah ini sudah masuk rakaat ketiga atau keempat dan seterusnya. Nabi SAW sudah memberikan ilmu hal tersebut kepada kita. Nabi SAW mengatakan, ya, idza syakka ahadukum fis shalah, jika salah seorang dari kita ragu dalam solat, ashalla thalathan am arba'ah, apakah dia solat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia membangun di atas keyakinan. Dia membangun di atas keyakinan. Jadi begini, dia ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, mana yang lebih dia yakin? Otomatis yang lebih yakin adalah 3 daripada 4. Jadi jumlah yang paling sedikit itu yang paling yakin. Kenapa? Kalau dia kerjakan 3, otomatis dia akan menambah 1 menjadi lebih yakin bahwa dia telah melaksanakan 4. Tapi kalau dia mengambil 4 kemudian dia salam, masih ada keraguan, apakah kurang atau lebih, ya, apakah kurang atau lebih, sehingga jumlah yang paling yakin adalah jumlah yang paling sedikit. Dan itu juga diterapkan dalam kondisi tawaf 7 putaran. Kadang ada jamaah yang lupa, ya, kadang ada orang yang lupa, saya sudah putar 3 kali putaran atau 4 putaran. Maka pada kondisi seperti itu, ya, kita bangun di atas dasar keyakinan. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidahnya, keyakinan tidak mungkin dihilangkan dengan keraguan-raguan.
maka bangun di atas dasar yakin bahwasanya dengan jumlah yang sedikit, yaitu 3. Kalau kita ragu antara 3 atau 4, maka ambil 3 dan tambah lagi dengan 1 rakaat. Nabi SAW ajarkan seperti itu. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, idza shalla arba'an, jika dia benar-benar telah melaksanakan 4 rakaat, alhamdulillah. Tapi ternyata jika dia sholat 5 rakaat, ya, dia ambil jumlah yang paling sedikit, ternyata dia sudah menambah dengan rakaat yang kelima pada kondisi seperti itu, maka kata Nabi SAW, itu adalah cambuk yang dicambukkan kepada syaitan yang mengganggu dia sehingga dia ragu. Kapan dia akan sujud sahwi? Pada kondisi seperti ini menjadi perbedaan para ulama kita. Sebagian ulama kita mengatakan tidak peduli apakah itu pengurangan atau penambahan atau ragu dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sebagian yang lain mengatakan sujud sahwinya setelah salam. Ya, sebagian ulama mengatakan dilihat, jika dia adalah bentuk pengurangan dalam rukun atau wajib sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam, dan jika dia merupakan tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya. Dalam kondisi ragu seperti ini, maka otomatis dia ragu kurang, ya, dia ragu masih kurang gerakannya, masih kurang rakaatnya, maka sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam, ya, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian dia salam. Hal yang berkaitan dengan itu juga, apa yang dibaca pada saat sujud sahwi? Ya, ini juga banyak yang bertanya, apa yang dibaca pada saat sujud sahwi? Para pemirsa sekalian, sujud sahwi, sujud syukur ataupun sujud tilawah, semua bacaannya sama dengan sujud ketika kita sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu saja yang dibaca, zikir itu saja. Adapun zikir-zikir yang datang secara khusus untuk sujud sahwi ini, untuk sujud syukur ini, untuk sujud tilawah ini, semua hadis yang menceritakan tentang zikir-zikir khusus itu semuanya lemah, dilemahkan oleh para ulama kita, sehingga kita tidak bisa memakainya, meskipun mungkin saja ada ulama yang masih menguatkan, wallahu ta'ala alam, tapi kebanyakan sepengetahuan kami melemahkan. Satu-satunya yang disepakati kekuatan hadisnya adalah zikir pada sujud secara umum, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Al-A'la itu, sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi SAW mengatakan, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat ini sebagai zikir di dalam sujud kalian. Nabi tidak mengatakan sujud solat atau sujud syukur, tidak, tapi Nabi katakan dalam sujud kalian, sehingga semua sujud menggunakan zikir ini, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, wallahu ta'ala a'lam.